104.9 Mitra FM Purwokerto, all day, all hits. Anda masih mendengarkan Mitra FM Mitra Lovers. Dan kali ini di jam 4:30 sore, saatnya kita masuk di segmen Beranda Islami. Sudah hadir juga di hadapan saya ada Pak Fuad. Assalamualaikum Pak Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah, gelap tapi insya Allah masih bisa hadir. Dengan semangat ya Pak Fuad sudah hadir di sini Mitra Lovers. Padahal tadi mendungnya luar biasa ya. Sekarang udah mulai agak-agak terang nih, nggak kayak tadi. Dan semoga cuaca di tempat Anda juga cukup cerah dan suasana hati Anda juga cukup cerah hari ini ya. Di Beranda Islami seperti biasa kita akan bahas sesuatu Mitra Lovers, dan tema kita hari ini adalah membalas racun dengan madu. Duh, saya jadi keinget sama lagu nih malah Pak. Apa iya? Madu dan racun. Oh, itu lagu dulu itu. Ya, Ya, membalas racun dengan madu. Aduh, ini kalau misalkan diibaratkan nih ya Mitra Lovers, misalkan kayak orang yang menyakiti kita, kita nggak boleh balas dengan racunin juga dong Pak. Iya. Balasnya pakai madu nih. Tapi kadang susah loh ternyata ya Mitra Lovers. Kadang kita juga masih menyimpan yang namanya dendam-dendam dan lain sebagainya. Tapi yang membalas racun dengan madu nih yang dimaksud Pak Fuad yang mana Pak? Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Mitra sekalian, Mbak Emily. Jadi istilah ini memang terdengar mungkin agak ekstrim kali ya. Tetapi ini untuk menggambarkan bahwa dalam kehidupan kita ini kan tidak bisa lepas dari aksi dan reaksi. Jadi kita kadang-kadang mungkin diserang orang, direndahkan orang, disakiti orang, dikecewakan, di macam-macam itu. Ya. Nah, ketika kita menghadapi aksi seperti itu kan kita harus memilih reaksi. Balasan itu reaksi. Kemudian juga istilah ini saya pilih karena mungkin ya istilah balas membalas, serang menyerang sekarang lagi agak hangat-hangat nih. Gara-gara kampanye capres-cawapres ini ya kan. Yang satu misalnya dianggap menyerang secara personal, kemudian dikata-katai ya, dikata-katai, ada kosakata kebun binatang. Ada istilah apa bahasanya itu. Ya intinya merendahkan dan seterusnya. Oleh karena itu mitra sekalian, Emily, bahwa kita ini dalam apa ya, interaksi kita di dalam kehidupan offline atau kehidupan nyata maupun secara online dengan berjejaring lewat media sosial, tentu itu adalah menggambarkan bahwa kita ini masih termasuk manusia yang normal karena mau bermasyarakat, berinteraksi, berkumpul gitu ya. Intinya itu perlu kita teruskan. Nah, kita perlu jaga itu. Jadi jangan sampai menjadi orang yang terpisah dari kawanan teman-temannya atau sosialnya. Ya, karena kita pernah ngangkat di sini bahwa serigala itu akan memakan orang-orang atau kambing yang terpisah dari kawanannya. Oleh karena itu, kita tetap harus mempertahankan niat baik kita untuk bisa berinteraksi. Nah, tentu saja dalam interaksi itu akan ada semacam saling menanggapi, saling memberi, saling mengomentari, saling, kalau bahasa medsosnya apa Pak sekarang? Saling meng-capture atau saling apa lagi bahasanya? Ya, mengomentari lah intinya begitu. Sebagai lanjutan dari ketika kita berkomunikasi secara langsung, otomatis itu. Jadi jangan heran kalau apapun yang kita pasang di medsos kita atau apapun yang kita upload itu kadang-kadang menimbulkan reaksi yang berbeda-beda. Ya. Dan itu sebenarnya cerminan dari kehidupan kita di masyarakat. Misalnya kalau zaman dulu mungkin lewat rasan-rasan dari satu telinga yang lain, mengomentari seorang yang misalnya dia bangun rumah misalnya kan, itu kemudian dikomentari. Nah kalau sekarang langsung itu, jadi kita bisa sampaikan kondisi kita, kita update status kita, itu bisa kemudian mendapatkan
komentar atau bahkan mungkin serangan atau hinaan atau celaan atau apapun namanya, itu tidak bisa kita hindarkan. Jadi kadang-kadang ada apa intinya ya, saling menanggapi, saling memberikan apa tadi ya, komentar atau reaksi tadi yang sangat beragam, ada yang baik, ada yang buruk. Ini perlu kita sadari. Ada yang positif, ada yang negatif, ada yang kadang menyenangkan. Oh, kalau dipuji kita seneng kan? Iya dong. Tapi kadang juga ada yang mencaci, ada yang nyebelin, tapi ada juga yang ya menyenangkan pribadinya. Ada yang menyakiti, ada yang kalau kita lagi sakit mungkin hatinya atau perasaannya ada yang mengobati, datang ke kita, mendengarkan. Ya ada yang putih ya, ada yang bersih, ada yang kotor, ada yang hitam bahkan, tapi ada juga yang abu-abu, gak jelas itu. Itulah warna kehidupan kita dalam berinteraksi secara sosial. Ya, kita akan menghadapi berbagai watak, berbagai karakter orang ketika dia ngomong, ketika mereka bereaksi, ketika mereka berbuat dan seterusnya, ya, dan itu ditujukan kepada kita. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, untuk tantangan yang seperti ini tentu saja kita akan diuji, dipancing-pancing misalnya begitu ya. Kita akan diuji apakah kita termasuk orang yang dewasa, yang jiwanya ya cenderung sudah matang, sudah ya intinya sudah tertata gitu ya, atau bahasa yang gampangannya ya sehat gitu ya, menghadapi tadi berinteraksi dengan berbagai orang yang menampilkan berbagai aksi, baik yang positif maupun yang negatif. Ya mungkin bisa bahasa tubuh dengan mimik, kata-kata, sikap, perilaku, dan sekarang itu bisa diekspresikan dalam sebuah meme ya, atau dalam sebuah emoticon dan sebagainya. Nah, untuk itu semua maka mari kita lihat pada dasarnya memang reaksi yang kita pilih itu memang merupakan cerminan dari aksi kita. Jadi kita akan apa istilahnya ya, kalau kita memberi baik biasanya akan dapat baik kan. Nah itu barangkali bisa kita pegang. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu yang negatif, barangkali karena kita dulu pernah beraksi atau memberi sesuatu atau berbuat sesuatu yang mungkin kurang pas sehingga reaksinya negatif. Jadi insya Allah umumnya ya, normalnya kalau kita beraksi atau berbuat sesuatu yang positif, maka reaksinya akan positif. Kira-kira begitu. Hukum alamnya begitu ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang negatif, otomatis akan menimbulkan reaksi atau balasan yang negatif. Ini secara umum loh ya, tapi seringkali kadang-kadang kita sudah berbuat baik, malah balasannya jelek. Tapi ada kalanya juga, ada orang berbuat jelek terhadap seseorang, tapi barangkali dia malah mendapatkan kebaikan. Nah, jadi dia memberinya dalam judul kita ini racun atau sesuatu yang negatif, dia malah dapat madu. Kira-kira begitu. Dan jangan lupa kadang-kadang kita memberi madu, memberi sesuatu yang baik, ya, malah dapatnya racun, dapatnya sesuatu yang negatif. Nah, dengan aksi reaksi seperti itulah kemudian kadang-kadang itu akan terjadi yang namanya persahabatan. Ya, kalau kita ngobrol, ngomong, tanggapi teman enak kan, kita jadi seneng sama orang itu kan. Yeah. Akhirnya jadi langgeng. Oh, itu sahabatku itu. Mungkin awalnya ketemu di mana, tapi kemudian kita ngobrol, kita itu kok reaksinya positif. Nah, itu biasanya akan ada tadi persahabatan baru, teman baru, relasi baru. Semakin akrab kita itu kalau kita kemudian ya berbuat baik terus dapat tanggapan yang baik dari teman, ya kan? Nah, itu biasanya akan semakin raket, bukan rungkat ya. Tapi semakin kental bahasanya, semakin dekat gitu ya. Tapi juga kadang-kadang Mbak Emily jangan lupa, karena tadi aksi reaksi yang kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita,
itu bisa juga menimbulkan retaknya persahabatan. Jadi saudara atau persahabatan teman yang sudah lama gara-gara ada tadi tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan kita, atau kadang menimbulkan konflik karena kita dibalas atau diberi reaksi yang ya intinya yang merusak atau yang bersifat racun tadi, sementara kita sebenarnya sudah memberikan madu, memberikan sesuatu yang baik, aksi yang baik, malah menimbulkan atau mendapatkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek. Kebaikan dibalas dengan kejelekan, maka menimbulkan konflik atau persetujuan baru. Yang dulunya baik-baik saja, gara-gara problem itu kita jadi musuh barangkali, sangat mungkin itu. Nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol dan seterusnya. Jadi berkembanglah namanya konflik, permusuhan. Tapi bisa juga setelah lama konflik, tapi karena yang satunya mau memperbaiki reaksinya, ya, yang tadinya dia selalu jelek, tapi kita rubah. Orang itu jadi baik ke kita. Nah, itu barangkali itu akan menimbulkan konflik yang usai atau berganti dengan kembali dekat dan seterusnya. Itulah dinamika kehidupan kita. Nah, saya ingin meminjam sebuah rumusan Mbak Emily untuk mendeteksi jiwa kita, mental kita, apakah kita ini termasuk orang yang sehat atau tidak. Ini saya kutip dari Badan Kesehatan Dunia. Jadi kata WHO itu, orang yang jiwanya sehat, yang mentalnya sehat itu, kalau dia bisa mengarahkan rasa permusuhan. Jadi kita kadang-kadang punya rasa permusuhan kan, dengan seseorang atau dengan sekelompok gitu ya. Tapi kemudian dia bisa mengendalikan rasa itu, bahkan kemudian bisa bermuara pada penyelesaian yang konstruktif. Jadi cenderung dia, atau kita kalau termasuk pribadi yang seperti ini ya, bisa kayak bisa kompromi dalam arti positif ya. Artinya meskipun tadinya nggak sepadan, nggak sepaham, nggak seirama, nggak misalnya beda pendapat macam-macam, ada musuhannya dikit-dikit atau musuhannya yang banyak-banyak, kemudian kita bisa berdialog dan akhirnya jadi kayak bisa netral gitu dengan orang tersebut. Nah, itu ciri orang yang sehat mental. Tapi kalau orang yang tidak sehat, dia akan memelihara rasa permusuhannya, rasa tidak sukanya, dan kemudian apa istilahnya, ya cenderung dia kayak membiarkan gitu konfliknya, permusuhannya dengan orang tersebut. Nah, ini orang yang kurang sehat mental. Nah, cuma memang sayangnya WHO ini tidak memberikan panduan bagaimana caranya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Bagaimana cara supaya kita bisa, langkah-langkahnya ini supaya kita bisa cenderung tadi, kita bisa menyelesaikan hubungan yang kurang baik dengan seseorang secara konstruktif, kemudian kreatif. Yang tadinya permusuhan jadi persaudaraan, yang tadinya konflik jadi ya minimal ya tidak konflik lah, kira-kira begitu. Nah, begitu Mbak Emily, pengantar dari saya. Setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan kondisi hubungan yang relatif tidak bermasalah dengan orang lain, dengan kelompok lain dan sebagainya. Itu yang akan kita bicarakan. Baik, itu dia With Lover sama kita pada hari ini, yaitu membalas racun dengan madu. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Jangan kemana-mana karena kita akan kembali sesaat lagi. Listen. Commercial free. Baik, With Lovers, kita masih ada di segmen Beranda Islami ya. Dan saya ingatkan juga kepada Anda yang mau bergabung, silakan bisa lewat SMS ataupun WhatsApp di 0813 2615 1049 atau via online-nya di 621 621. Tema kita masih sama Mitra Lovers, yaitu membalas racun dengan madu ya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Fuad. Sekarang kita akan membahas mengenai langkah-langkah ataupun cara bagaimana menumbuhkan ataupun membangun relasi yang baik ya Pak ya. Iya,
Jadi cara yang pertama ini yang kita sebut sebagai cara yang ya kita sebut kelas 1 lah, kira-kira begitu, wajar ya. Yaitu ketika kita menghadapi orang yang melakukan perbuatan tercela kepada kita, aksi negatif bahasa kita, serangan, hinaan, celaan gitu ya, atau pukulan. Nah, itu ternyata dalam agama kita boleh membalas. Boleh. Oke. Ya. Jadi bukan dipukul pipi kanan kasihkan pipi kiri ya. Enggak. Tapi kita boleh membalas ya. Jadi kalau misalnya kita disebut kamu bodoh, kita boleh membalas kamu juga gitu. Oh, oke. Tapi jangan ditambahin lagi. Kamu bodoh pin apa gitu. Nah, kalau lebih dari itu nggak boleh. Jadi kita Harus sama. Iya, setara Oke. gitu ya. Jadi ceritanya ada sebuah riwayat waktu itu istri Nabi namanya Siti Aisyah diberi ucapan salam yang menyakitkan dari orang Yahudi. Ucapannya asammu alaika. Jadi asammu itu artinya racun. Bukan assalamu alaika tapi asammu alaika. Nah, kemudian Aisyah itu jawabannya agak panjang gitu. Oh, intinya dia melaknat itu. Nah, kemudian oleh Nabi diperingatkan jangan begitu, nggak boleh. Cukup jawab wa alaika, kamu juga, kira-kira begitu. Nah, jadi itulah cara membalas. Ya, kalau kita dipukul misalnya tangan ya, kita dipukul oleh teman, kita boleh balik mukul. Tapi masalahnya mukulnya itu kira-kira lebih keras. Nah, Ya kalau bisa jangan terlalu keras ya. ya tapi saya pernah Pak, ya bercanda sih konteksnya sama teman gitu kan, mukul duluan nih, saya balas pukul dong, tapi agak lebih kenceng sih. Nah kalau lebih kenceng apalagi sampai melukai nggak boleh. Oke. Jadi kita boleh membalas tapi setara, tidak boleh berlebihan, tidak boleh zolim ya. Nanti mitra sekalian bisa baca dalilnya di surat Asyuro ayat 40 ya, ayat 40. Kemudian nanti di surat Al-An'am ayat 160 itu di situ ada rangkaiannya. Yang sedang kita bahas itu adalah balasan itu adalah setara. Di dalam surat Asyura itu disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atum misluha. Balasan dari suatu kejahatan itu haruslah setara. Nah, itu ya. Kemudian di surat Al-An'am a'udzubillahi minasyaitonirrajim man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fayujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa membawa kebajikan maka bagi dia dibalas dengan 10 kebajikan, dan barang siapa membawa kejahatan maka dia tidak dibalas kecuali hanya setara dan mereka tidak dizalimi, artinya tidak dibalas secara berlebihan. Dan itu juga Allah seperti itu, Mbak. Jadi kalau kita berbuat dosa nih, kalau dosanya 1, balasannya 1. Tapi kalau kebaikan, kita berbuat kebaikan, maka balasannya 10, Mbak. Itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebaiknya memang kita juga mencontoh. Jadi kalau kita diberi sesuatu yang misalnya makanan oleh tetangga, nah kita membalasnya harus lebih. Harusnya membalas lebih, kebaikan sih. Tapi kalau dibalas kejelekan, diserang kejelekan, kalau kita belum mampu memaafkan ya, kita membalasnya jangan sampai melewati yang kita dapat. Kira-kira misalnya kalau di zaman sekarang ya, yang paling mudah itu ya kata-kata lah ya, kata-kata yang mungkin celaan, hinaan dan sebagainya. Gitu. Nah, inilah menurut saya, mitra sekalian, Mbak Emily, bahwa ini merupakan konsep keadilan dalam agama kita. Jadi orang yang salah pun, meskipun salah, kita nggak boleh menzalimi dalam pengertian hukum berlebihan. Contoh ya, ini sering terjadi, misalnya ada maling motor nih, ketahuan, ada yang sampai
dipukul, bahkan mohon maaf pernah ada yang sampai dibakar itu, sampai mati, ada dipukul rame-rame, dikeroyok mati. Nah, itu namanya berlebihan, nggak boleh begitu. Yang terbagus ya menurut saya, yang terbaik itu ya memang kita tangkap tapi kita serahkan ke polisi, jangan dihakimi sendiri. Itu adalah perbuatan yang zolim namanya, berlebihan. Sama ketika kita dipukul oleh teman ya, jangan kemudian teman kita malah yang lebih dari sekedar pukulan, ya mungkin bantingan atau pidingan misalnya dan seterusnya. Nggak boleh seperti itu. Jadi itu kita nggak boleh kejam ya, intinya membalas dengan membabi buta. Nah, cuma memang ini agak sulit kalau kita membalas, Mbak. Kita kalau membalas itu biasanya lebih apa ya, intinya lebih kejam biasanya, lebih sadis. Kira-kira kayak gitu ya. Misalnya orang dikata-katai satu, misalnya balasannya bisa 10. Ya. Nah itu memang ya ini gejala yang tidak sehat. Ini harus kita kendalikan. Ya intinya kalau kita disalahi, disakiti dengan kadar tertentu ya jangan sampai kita membalas dengan kadar yang melebihi atau berlipat ganda. Kadang-kadang mungkin di era sekarang kesalahan di blow up begitu rupa, apalagi itu kepentingan pilpres ini sekarang atau pemilu, luar biasa itu ya. Aib seseorang itu bisa diungkap secara terang benderang gitu ya. Bahkan kalau ada hal yang sepele sampai tadi sudah saya kasih contohkan, berakhir dengan pembunuhan hanya gara-gara orang ngomong dibalas kelahi akhirnya sampai mati misalnya begitu. Itu sering terjadi juga. Nah, oleh karena itu mitra sekalian, disinilah letaknya kita disuruh mengendalikan hawa nafsu kita. Ketika kita disalahi orang, diberikan apa istilahnya serangan atau apapun namanya, kita harus berlatih membiasakan diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai jatuhnya kezaliman, kira-kira begitu. Nah, cara yang kedua, apakah ada yang lebih baik Mbak Emily selain balas dendam? Ternyata ada cara yang lebih bagus, naik kelas. Apa itu? Yaitu kita tidak membalas dendam, Mbak, tapi adalah memaafkan. Jadi kalau kita diberi serangan, diberi aksi yang negatif, entah itu fisik, psikis gitu ya, asal itu untuk pribadi kita ya, bukan untuk agama, bukan untuk bahasanya ya, untuk intinya untuk menegakkan sebuah harga diri macam-macam ya, hanya untuk intinya mungkin sekedar ya menyerang diri kita ya. Mungkin harga diri kita juga jatuh sih kalau kemudian serangan itu ditampilkan di depan umum ya. Tapi kalau kita ingin naik kelas itu kita tidak membalasnya, tapi memilih untuk memaafkan ya. Meskipun tadi sudah betul di surat Asy-Syura tadi 40 dan seterusnya, bahwa balasan sebuah kejelekan itu adalah kejelekan atau balasan yang sama, yang setimpal. Tapi ini ada catatannya, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin ya. Saya ulangi lagi. Tadi ayat yang sudah kita baca sepenggal tadi, lengkapnya begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan. Nah ini catatannya kedua. Barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Jadi itu Mbak, pilihan kita, cara untuk membangun bagaimana relasi dengan orang lain supaya tidak berkepanjangan permusuhannya, tidak berkepanjangan konfliknya. Selain balas dendam secara setimpal tadi, kita bisa naik kelas dengan cara memaafkan. Itulah tanda bahwa diri kita ini adalah pribadi yang sehat, yang beriman, yang takwa, kira-kira begitu. Karena ketakwaan itu kesempurnaannya atau cirinya itu adalah kita bisa
memaafkan sesama. Kalau kita belum bisa memaafkan, lebih memilih membalas dendam. Dihina, kita balik hina, tapi hinaannya lebih panjang, lebih heboh lagi, lebih dahsyat lagi, sampai menimbulkan kerugian atau kezaliman, maka itu kita termasuk orang yang kurang bertakwa. Nah, tentu saja untuk bisa memaafkan itu butuh perjuangan. Sama dengan yang tadi, kita harus bisa mengendalikan diri, mengalahkan hawa nafsu kita. Karena kadang-kadang memang emosi, ini kata emosi ini lagi viral juga sekarang. Emosi itu memang cenderung membalas dendam, Pak. Jadi nafsu kita ini, kalau kita memperturutkan, kita akan membalas, ya, membalas dengan membabi buta. Tapi disitulah kita punya hati nurani, punya pikiran, gitu ya, untuk kemudian bisa memilih untuk, biarin aja lah, saya akan memaafkan dia. Tapi bagaimana cara memaafkan, Mbak? Nah, memaafkan itu tidak harus ngomong, Mbak. Misalnya nih, ada temen nih kasih komen negatif ke kita. Kalau dia nggak ngerasa, kan kita nggak bisa ngomong, kamu tak maafin. Dia nggak ngerasa kok dimaafin kayak gitu kan. Cukup dalam hati saja. Tapi kalau dia memang minta maaf ke kita, ya kita memaafkan secara lisan. Misalnya dia minta maaf, sorry ya Emily, kemarin saya kasih komen negatif sama postinganmu misalnya. Oh iya, nggak apa-apa, sudah saya maafkan. Nah, itu namanya ngomong karena dia minta maaf. Tapi kalau dia nggak minta maaf, apakah kita tidak bisa memaafkan? Bisa. Artinya kita tidak usah membalas, tidak memperpanjang, abaikan. Itulah yang dimaksud dengan memaafkan. Jadi tidak harus kita ngomong, kamu sudah tak maafin. Dia ngaku aja enggak, gimana mau ngomong kita kan. Nah, itulah cara-cara untuk membangun relasi supaya ya kita relatif tidak punya musuh, tidak punya konflik yang apalagi yang berkepanjangan. Dengan siapapun kita kayaknya nggak ada masalah, ya kira-kira begitu. Itulah langkah yang sebaiknya kita lakukan, Mbak. Jadi yang pertama tadi sudah disampaikan, membalas tapi dengan balasan yang setimpal. Tapi kalau kita ingin naik kelas, ya sebaiknya tidak mengambil hak membalas, tapi kita memilih untuk memaafkan, baik diminta atau tidak. Jadi kita nggak perlu nunggu Lebaran besok, nggak perlu. Begitu ada temen kelihatannya berbuat jelek kepada kita atau melakukan sesuatu, ya sudahlah, saya nggak akan memperpanjang, udah nggak apa-apa, biarin aja, sudah. Apalagi dia sudah minta, saya minta maaf ya, kemudian kita jawab, tiada maaf bagimu. Aduh. Kalau sampai kayak gitu, ya itu nanti akan memperpanjang hubungan yang kurang baik. Yeah. Begitu, Mbak. Nanti kita teruskan dengan yang terakhir, ini yang paling tinggi nanti, Mbak. Bagaimana caranya? Apakah cukup dengan membalas atau memaafkan, atau ada yang lebih tinggi lagi? Nah, begitu, Mbak. Baik. Tapi gini nih Pak Fuad, biasanya kalau orang Jawa nih ya Pak, kalau misalnya habis disakitin sama orang gitu kan, apalagi mungkin sama tetangga atau sama teman sendiri, kita tuh justru kayak mungkin mau ngebales, tapi kita juga ingat gitu kan, wah nggak boleh ngebales nih. Tapi ada satu hal yang seringkali dilakukan Pak, apa ya istilah kalau Jawanya tuh, pokoknya ketika mungkin dijahatin gitu ya Pak, biasanya kita ngomong kapanane gitu. Oh iya. Biarkan nanti misalkan apa gitu kan. Jadi kayak semacam mungkin doa atau bahkan doa yang jelek-jelek. Nggak boleh. Kalau pengen balas aja. Tapi yang setimpal. Daripada kemudian balas tidak, memaafkan juga tidak, itu malah jadi penyakit buat kita. Karena kita membalas, kayak membalas dendam kan, kayak punya rasa dendam, disimpan. Wah, itu malah jelek buat kesehatan kita. Malah bagus yang balas sekalian, pukul selesai gitu loh, daripada mau balas nggak bisa tapi disimpan di dalam hati, akhirnya jadi penyakit. Sebaiknya kalau mau lepas sekalian, ya caranya lah udah nggak apa-apa, udah semoga malah dia dapat hidayah. Kira-kira Baik Mitra Lovers, nanti akan kita lanjutkan kembali kira-kira apa nih kunci ataupun bahkan tingkatan yang paling tinggi yang seperti sudah tadi dijelaskan oleh Pak Fuad ya. Ternyata ada kelasnya lagi mungkin yang paling tinggi Mitra Lovers, saya juga agak penasaran, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune online Mitra FM Purwakarta. Listen. Commercial free.
Baik, Mitra Lovers, kita masuk di sesi yang terakhir di Beranda Islami ya. Masih dengan tema yang sama, yaitu membalas racun dengan madu. Dan silakan untuk Anda masih ada kesempatan untuk yang mau bergabung di 0813-2615-1049. Kita lanjutkan kembali, Mitra Lovers. Jadi gimana nih Pak Fuad? Apakah ada tingkatan yang paling tinggi tadi seperti yang sudah Pak Fuad sampaikan, selain memaafkan? Ya itu tadi judulnya, membalas racun dengan madu. Kalau memaafkan kan tidak membalas, tapi juga tidak ngasih kan. Oke. Nah, begitu. Sebenarnya bukan membalas. Kalau membalas itu cenderung balas dendam, tapi sama kan. Tapi ini coba, orang sudah ngasih racun kita, orang sudah ngasih duri kepada kita, entah itu kata-kata, perbuatan, fisik dan sebagainya. Tapi kok kita malah ngasih madu, itu berarti membalas kejelekan dengan kebaikan. Itulah tingkatan yang tertinggi. Bukan cuma tidak balas dendam, bukan cuma memaafkan, tapi malah kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat kejelekan kepada kita. Itulah tingkatan yang tertinggi. Tapi ya untuk sampai ke sini ya butuh belajar, butuh pembiasaan. Itulah yang pernah dicontohkan Nabi, Mbak Emily. Nabi itu ceritanya pernah sering diludahi oleh seorang perempuan ketika Nabi lewat di sebuah tempat. Suatu saat itu wanita itu nggak ada. Nah, Nabi kemudian nanya, kemana itu yang suka meludahi itu? Sakit. Jadi Nabi dapat informasi bahwa dia itu sakit. Akhirnya Nabi itu menjadi orang yang pertama menengok orang yang sering meludahi itu. Akhirnya orang tersebut ceritanya masuk Islam. Nah, coba bayangkan itu ya. Jadi temennya mungkin belum, dia Nabi yang sering disakiti pun malah menjadi orang yang pertama. Itu kan intinya Nabi itu memberi madu kepada orang yang sudah memberinya racun atau berbuat kejelekan kepada dia. Jadi terhadap orang-orang yang kita sakit, orang-orang yang pernah menyakiti kita atau memberi aksi negatif kepada kita, orang yang nyebelin, orang yang pokoknya ke kita itu nggak enak. Maka kalau kita ingin menjadi pribadi yang utama, high class gitu ya, bukan sekedar balas dendam, bukan sekedar memaafkan, tapi lebih dari itu, yaitu memberi reaksi yang positif. Jadi bukan sekedar memaafkan saja, tapi malah membalasnya dengan kebaikan, atau tadi memberi reaksi yang positif. Inilah yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 22, kemudian surat Fussilat ayat 34. Nah, saya baca yang terakhir saja, yang Fussilat ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa'. Saya ulangi li, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu, artinya balaslah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan, nanti akan menjadi teman setia. Kita sering menyaksikan kan, orang udah musuhan lama, tapi kemudian yang satunya mengambil inisiatif untuk bisa lebih memperbaiki hubungannya. Mungkin dia tidak pernah didatangi, tapi dia mendatangi dulu. Wah, ini orang kira kalau kita punya temen tuh, Emily punya nggak temen itu ya kayaknya aktif banget tuh, dia kayaknya nggak pernah dikunjungi tapi dia ngunjungi terus, ya kan? Ya, ada orang kayak gitu tuh. Tapi ada orang yang senangnya dikunjungi terus, nggak pernah mau mengunjungi. Saya. Nah, itu menurut saya barangkali menjadi contoh buat kita. Memang kita sebaiknya jangan kemudian merasa rugi kalau kita kemudian, intinya kalau dihitung-hitung itu ya, perbuatan baik kita ke orang tersebut misalnya atau seseorang itu surplus. Surplus artinya gini, kalau di desa itu gini, Pak, ada orang tuh ya, dia nggak pernah hajatan, Mbak, tapi kondangan terus. Ada ya? Ada. Tapi ada orang
misalnya gitu ya, dia seneng dikondangani terus, tapi nggak pernah kondangan. Nah, Nah, kita jangan merasa rugi kalau kita menjadi orang yang sregep, dalam arti tadi donasi ya. oke. Saya pikir dulu loh, donasi. Iya, kondangan itu kan Betul, donasi. betul. Nah, kan niatnya kita membantu dia kan. Betul. Tapi kita nggak berharap bahwa itu uang itu akan kembali ke kita. Biar Allah yang akan membalasnya. Enak kan hidup kayak gitu? Ya, Daripada ngitung-ngitung, dulu saya sudah nyumbang 100 sama dia. Coba lihat besok itu dia datang. Ternyata nggak datang. Padahal kita sudah mencatat. Dan repot kayak gitu tuh. Mending hapuskan saja memori itu. Jadi ketika kita mau misalnya diundang atau tidak diundang, ada tetangga, hitanan, pernikahan, kita nggak usah mikir dulu dia kondangan ke saya apa enggak ya. Kalau enggak berarti saya enggak. Nah, itu namanya balas dendam itu. saya pernah gitu lagi. Nah, kita sekarang coba rubah paradigmanya. Pokoknya kalau memang kita sedang sela waktunya, segera. Nggak usah mikir dia pernah kondangan ke saya apa tidak. Ini kayak gitu tuh enak tuh jadi ya. Jadi sahabat sekalian, sebagai penutup sekalian ya Mbak. Iya, Pak. Jadi memang tingkatan yang tadi kita berbuat baik terhadap orang yang berbuat jelek itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Itu menjadi visi kita. Jadi mari menjadi orang yang bisa membalas racun dengan madu, membalas duri dengan bunga, membalas kejelekan dengan, atau bahasa sekarang, membalas air tuba dengan susu. Bukan air susu dibalas air tuba. Wah, repot lagi tuh. Kita sudah diberi perbuatan baik oleh teman kita berbuat kepada kita, malah kita balas dengan kejelekan. Wah, itu paling celaka itu orang kayak gitu tuh. Kalau kejelekan dibalas dengan kejelekan itu standar, ya kan? Ya. Standar kedua, kejelekan tidak dibalas tapi dimaafkan. Yang kedua, yang ketiga, kejelekan kita balas dengan kebaikan. Yang celaka lagi, kita diberi kebaikan malah kita balas dengan kejelekan. Wah, ini yang repot itu ya. Kita tidak termasuk yang 3 klaster tadi. Jadi teman-teman sekalian, pada dasarnya kita ini insya Allah semuanya kalau kita lagi sadar, hati kita itu akan kembali ke fitrah kita, bahwa kita itu senang berbuat baik, senang apa ya, intinya pinginnya ya berbuat yang tadi, yang terakhir tadi. Insya Allah itu akan menjadi pilihan hidup kita. Jadi jangan kemudian istilahnya, jangan merasa rugi kalau kemudian kita memilih untuk tidak membalas dendam, kemudian kita memilih memaafkan, apalagi kalau kita bisa sampai yang tinggi, yaitu membalas umpatan dengan ucapan salam. Jadi kalau kita diumpat, dicela, kita balas dengan doa, dengan salam dan seterusnya. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan, Mbak Emily. Itu yang kita maksud dengan membalas racun dengan madu. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mitra Lovers, Beranda Islam untuk hari ini. Terima kasih sekali untuk Anda yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai sekarang. Dan jangan lupa selalu dengarkan Beranda Islami setiap hari Kamis jam 5:30 sore hingga jam 5:30 hanya di Mitra FM Purwokerto.